من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat. Sidang majelis tablik akbar perjalanan ke surga, Journey to Jannah, Masjid Jenderal Sudirman, Purwokerto, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berziarah, saling menziarahi, bersilaturahmi, mengikat ukhuwah, dan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Subhanallah, benarlah kalau seandainya saya berkata sejak kemarin di beberapa kota yang kita lewati, perjalanan kita kali ini Pulau Jawa. Dari kemarin sudah berjalan dari 0 km Aceh dan beberapa kota lainnya. Kondisi bangsa Indonesia ini seperti ini. Berkumpul, belajar, masjid ini penuh sekarang. Maka kalau sosial media ini mempertontonkan seakan-akan Indonesia ini seperti api dalam sekam yang siap meletup, ini kedustaan yang dibuat-buat. Saya berani berkata bahwa 5-10 tahun ke depan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Karena betul-betul sunnah menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan. Apalagi saya berbangga sekali ya ketika saya datang tadi ke Purwokerto ini, ketemu langsung sahabat saya ini, Pak Kapolres, Masya Allah. Semoga Allah jaga Pak Bambang ini, insya Allah nih. Antum beruntung punya beliau ini, sehingga dakwah sunnah ini betul-betul bisa terasa. Dan kita butuh aparat pemerintah yang betul-betul mengerti bahwa keberkahan itu datang dengan sabab. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Jangan pernah kita ini merayu Allah dengan cara yang Allah murkai. Karena yang namanya takdir ini telah tertulis. Bahwa yang namanya takdir sejak 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfas sana. Telah tercatat dan tertulis sudah takdir. Dan enggak bisa dirubah kecuali yang menciptakan takdir yang merubahnya. La yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apapun yang kita rasa di Indonesia ini berbentuk ujiankah atau kita menganggap azabkah, demi Allah itu lambang kasih Allah kepada rakyat Indonesia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah kalau sudah cinta dengan satu kaum, Allah akan uji.
Dan bertubi-tubi ujian datang ke negeri kita ini membuat masyarakat kompak. Ternyata tidak ada lagi kemuliaan kecuali mengembalikan semua kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Yuk berinabah, mengembalikan semua permasalahan yang kita alami ini kepada Allah. Karena kita berhusnuzan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Kita pasti mampu. Cuma untuk merasa mampu ini mungkin membutuhkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ya qala Allah, ya qala Rasul. Ala fahmi sahabat. Yang Allah firmankan, yang Nabi sabdakan, yang sahabat memahaminya. Yang sampai kepada kita. Di beberapa kajian kemarin sempat disampaikan bahwa dalam Islam ini ada sekian banyak arahan dan kabar yang kalau dipahami dengan benar akan menjadi sebuah sinyal dalam Islam untuk muslim orang Islamnya ini mengerti bahwa sesungguhnya Allah akan selalu uji manusia. Orang yang berilmu, orang yang kenal Allah, dia akan tahu bahwa ujian itu menandakan kecintanya Allah kepada dirinya. Dan dia mengerti bahwa setiap ujian pasti memiliki jawaban. Pun kalau dia rasakan ujian seperti hantaman badai, dia yakin badai pasti berlalu. Tidak mungkin seperti itu. Karena apa yang kita rasakan pada hari ini, orang-orang dulu pun pernah merasakan. As-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu pernah merasakan. Cuma kadang-kadang kita nggak mengerti. Kita menganggap bahwa yang kita rasa pada hari ini merupakan ujian yang cuma kita saja yang merasakan. Kan buruknya manusia begitu. Ketika dia diuji, dia merasa ujian ini cuma dia yang merasakan. Ketemu teman kalau ngobrol, bicara ujian, gede-gedean ujian. Aduh, saya merasa diuji, Ustaz. Dengan siapa Anda diuji? Ya dengan masalah hidup, Ustaz. Ini masalah anak, Ustaz. Kenapa masalah anak? Ya Allah, kayaknya di dunia cuma saya doang yang begini, Ustaz. Limited edition. Apa sih masalah dengan anak yang kamu rasa? Ya Allah, saya anak satu kandung saling ribut aja. Saya orang tua ini bingung, Ustaz. Udah kajian kemana-mana, beriman dengan cara yang benar, pulang ke rumah tuh ngeliat anak ribut aja. Saya nggak tahu, Ustaz, kenapa Allah uji saya seperti ini. Yang merasakan anak ribut bukan cuma Anda. Nabi Adam alaihissalam pun merasakan itu, betul. Itu si Habil sama si Qabil itu. Kerjaannya berantem itu sampai bunuh-bunuhan. Anak Anda sampai bunuh-bunuhan, amit-amit jangan sampai begitu. Berarti belum ada seujung kuku ujian Nabi Adam alaihissalam. Oh, kalau saya sih alhamdulillah, Ustaz. Anak sih nggak pada ribut dah. Cuma ya memang ujian saya di anak ini, Ustaz, kalau dipanggil pada melengos, dipanggil pada kabur. Kalau berantem enggak, Ustaz, cuma ngelihat muka saya, Ustaz, pada kabur. Kata orang tua begitu. Aduh, berat terasa, Ustaz. Kayaknya gampangan nyuruh orang ketimbang nyuruh anak sendiri. Ya Allah, ini kayak di dunia cuma saya doang yang begini. Lagi-lagi limited edition. Selalu kita merasakan bahwa ujian kita besar. Yang pegal sama suami, pegal sama istri, pegal sama pengatur rumah tangga. Jujur, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kalau dikaitkan dengan hadis yang dikatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji. Berarti kan lambang cinta Allah kan ujian. Dan ulama mengatakan bahwa hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, kaya atau miskin, sakit atau sembuh, bukan. Tapi bisakah menjadi hamba yang bersabar atau bersyukur? Karena ujian jawabannya dua, ya kalau nggak sabar ya syukur. Ya biasanya kalau sabar diidentikan sama susah, kalau syukur sama seneng, jangan kebalik. Kadang-kadang orang suka salah paham tuh.
Mentang-mentang innallaha ma'as sabirin, sabar diidentikan sama seneng. Padahal di kuping juga nggak enak dengernya. Waduh, ini orang hidupnya diuji mulu sama Allah. Baru kemarin anaknya mati. Sekarang orang tuanya sakit, koma. Rumah kerampokan, mobil hilang, motor hilang. Betul-betul bersyukur tuh orang. Enggak pas dong. Lagi diuji susah. Yang cocok apa? Sabar tuh orang. Oh dia Masad, apa yang dia nggak punya Sad? Rumah sepanjang jalan noh. Gedung mana yang dia nggak miliki? No, lihat. Mobil apa bikin miring jalan lewat garasi penuh. Rumah lega cuma sempit, perabotan rumah tangga rapet. Sad. Anak semua sukses. Hidupnya berhasil dia. Sabar tuh orang. Nggak cocok juga ya. Ya karena memang semua ada makomnya. Dia diuji. Dan Allah tahu bagaimana orang beriman menyikapi ujian. Dan ujian ini mendatangkan kehusuan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Lihat orang beriman yang diuji. Khusyuk menjadi simbol kehidupannya. Makin diuji, makin dekat dia sama Allah. Makin diuji, makin kenal hidup ini mau kemana. Dia makin mengerti. Ustadz, ini kayaknya jalan ke sorga ini agak ribet ini Ustaz. Kenapa Anda bisa bilang ribet? Karena memang banyak ujian. Bukankah yang namanya sorga ini dikatakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwah. Betul? Ini yang namanya sorga dihiasi dengan makari yang kita nggak suka. Pokoknya orang kalau sudah berilmu, target hidupnya sorga, siap diuji, hidupnya banyak ujian. Iya. Ini Masjid Jenderal Sudirman, betul. Antum jangan sembarangin nama ini Masjid Jenderal Sudirman kalau nggak tahu siapa Jenderal Sudirman. Ini pahlawan hebat, versinya Muhammadiyah, jenderal penghafal Quran dari Rembang ini. Karena kalau versinya Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Nur Ali yang selevel dengan Jenderal Sudirman ini. Bedanya kalau Jenderal Sudirman terkenal dengan perjuangannya menjelang tahun 1945, kalau Kiai Haji Nur Ali ini terkenal jenderal yang mengusir Belanda dari Kerawang Bekasi itu. Dulu jenderal penghafal Quran. Karena dia tahu sekali solusi hidup ya di Quran. Enggak sembarangan orang-orang dulu ngangkat jenderal, enggak sembarangan. Karena harus ngerti Allah. Dia akan berhadapan dengan musuh yang kadang orang baik itu lebih sedikit jumlahnya ketimbang orang yang jahat. Tapi kalau dia ngerti Quran kan dia paham. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Cuma untuk paham dapat izin Allah ini kan nggak main-main. Kayak orang ngayal masuk surga, cuma nggak tahu gimana dapetin izin, ya susah. Kalau cuma sekedar ngayal itu mah ham. Siapa juga bisa ngayal. Ham, hak asasimu. Ya silakan saja. Jangan sampai nggak pernah ngayal, ya nggak apa-apa. Saya ngayal banget masuk surga, bagus. No dia nggak pernah ngayal, gitu ya. Bagus, orang boleh ngayal, sekali-kali ngayal lah, ya. Karena memang awal sebuah kebaikan berawal dari hayalan yang baik dulu, betul. Ustaz, gimana cara saya ini mengerti untuk jalan menuju surga, Ustaz? Kalau memang surga dihiasi dengan yang tidak kita sukai, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Kan nggak gampang. Dapat teknik untuk masuk surga menyikapi hal-hal yang kita nggak suka, nggak gampang. Ulama ngajarin nih, ada hampir 12 metode yang diajarin sama ulama. Kita bahas ya, nggak tahu dah beresnya sahur dah ya. Mumpung di sini kita nih.
Kata ulama, jalan ke surga itu akan dihiasi dengan banyak hal yang kita nggak suka. Makanya itu yang dikatakan ujian. Ujian itu makarih yang kita nggak suka. Dan kita nggak boleh lelah dengan ujian. Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Jangan mudah kita berkata, ya Allah, jauhkanlah hidupku dari ujian. Mendingan beli kain kapan dah. Justru kata Ibnu Qayyim, wa ma li jurhim bimaitin ilam. Wa ma li jurhim bimaitin ilam, dalam kitab Ad-Dawa-Dawanya itu Ibnu Qayyim mengatakan mayit, ya, manusia kalau dicubit masih sakit berarti lambang kehidupan. Karena cuma mayit yang kalau dicubit nggak sakit. Ya, cuma mayit kalau dicubit nggak sakit. Ya bukan sunnah sih, cuma boleh nyoba gitu loh. Karena kan kalau bicara sunnah itu kan ada buku bagus tuh, 1000 amalan sunnah sehari semalam. Ya, jadi ternyata dalam Islam ini diajarkan cara hidup dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Kita kalau bangun tidur itu sunnah suruh duduk dulu di kasur atau tempat kita tidur. Kemudian menghadap ke kanan sambil membasuh wajah, mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu doa apa? Doa bangun tidur. Tidur di mana? Di mana aja. Di kamar, ruang tamu, di masjid, sama. Kalau ada yang tidur di masjid, bangunin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Kalau tetap dia masih ngantuk, ya bilang sama dia bismika Allahumma amut wahya. Suruh miring kanan aja, miring kanan tidurnya. Ada doa, suruh basuh wajah, kemudian sebut doanya. Bukan sunnah, makanya saya bilang, cuma kalau pengen tahu Anda hidup atau tidak, bangun tidur boleh cubit, bukan sunnah. Boleh cubit, mah cubit. Kalau memang sakit berarti Anda masih diuji. Ya, coba ada ntar. Misalkan saya nyubit udah baal, kayak nggak berasa. Nah itu broadcast dah, minta maaf, udah begitu dah. Tanda-tanda tuh udah begitu tuh. Masalah matinya cuma Allah yang tahu. Cuma tanda-tanda orang mati itu baal, nggak berasa dicubit. Gitu. Iya. Lihat, Allah akan melambangkan sebuah kehidupan dengan ujian. Jangan pernah minta dihilangkan ujian. Karena lambang cinta Allah dengan menguji manusia. Dan Allah tahu sekali, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika banyak orang menganggap iman ini membuat hilang ujian, salah. Justru Allah katakan ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Justru makin tinggi iman seseorang makin kuat ujian. Dan ujian lambang cinta Allah. Makanya penting ini menyikapi jalan menuju surga nih. Karena pasti banyak kerikil, pasti banyak hambatan dan gangguan. Betul. Ada aja. Saya bilang sama teman-teman safar dari kemarin bersama Muslim Baker Indonesia, yang insya Allah akan dibikin chapter di sini di Banyumas, insya Allah ya, Purwokerto ya, masya Allah. Ya setelah ini nanti, iya, itu saya katakan sama teman-teman dari mulai Jakarta, kita mau berjalan safar nih. Yang saya dengar bocoran dalam sebuah hadis bahwa as-safar qit'atun minal azab. Safar ini bagian dari azab. Maksudnya kita bakal diajab, Ustaz? Iya. Mau ikut gak? Oh udah, begitu katanya. Udah diajab katanya. Ya akhi, antum kalau hidup ini takut diuji ya jangan hidup. Kan prinsipnya gitu, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati aja, kan begitu. Hidup gak boleh takut. Ustaz, ngapa jadi ngomongin mati sih Ustaz?
Ya memang kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kenapa ente takut sama mati? Ya bukan begitu, Ustaz. Ngomongin yang lain, Tat. Kan belum ngerasain nikah, kata si Jones, gitu ya. Makanya Jones buru-buru nikah, jangan lelet. Ente nunggu Dajjal turun baru nikah gitu loh. Hati-hati, isunya Dajjal mau turun nih ya. Sebelum Dajjal turun kalau bisa udah nikah dah ya. Orang hidup pasti ngalamin mati. Mau masuk surga nggak? Ya mau, Ustaz. Mau mati? Ya nggak mau. Begitu katanya. Dia pikir masuk surga pakai Grab kali. Ya nggak bisa. Ada proses dalam kehidupan. Ini surga bisa dimasuki pintunya kematian. Dalam Islam dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu dalam keadaan Islam, muslim. Enggak usah pakai Nusantara, muslim aja. Karena dari zaman Nabi Islamnya itu doang, enggak ada yang lain gitu ya. Kalau mau pakai tambah-tambahan suruh cari nabi baru lagi dah gitu loh. Kalau Nabi Muhammad itu bawanya cuma Islam, enggak pakai embel-embel ya. Emang ada saat ada yang begitu. Sepegelnya maki-aki satu ini nggak paham-paham dengan udah tua juga, masya Allah. Siapa tat? Japri entar Japri. Kamera nih masalahnya. Urusannya nggak nyampe Bali nih urusan. Iya, mengembalikan semua pada fitrah bahwa aturan main Allah ini yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Lihat bahasa Allah. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan Anda paksakan mencari yang lain selain daripada Islam yang dibawa sama Nabi, la yuqbala minhu. Anda akan pernah bisa diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan rugi di akhirat nanti. Cuma udahlah, kita nggak usah banyak menghujat lah. Ini sekian ribu orang yang hadir di Masjid Jenderal Sudirman malam ini. Yuk kita doain yuk. Mudah-mudahan beliau diberikan hidayah insyaallah. Kan kalau dia dapat hidayah dia ngomong sendiri di sini. Saya kemarin hilap, maaf gitu kan enak gitu. Jadi masyarakat yang ikut-ikutan tuh nggak gampang taklid. Taklidil ama tuh bahaya. Karena Indonesia ini pasar bebas. Ajaran apa juga asal bisa ngemasnya sama hadiahnya, ada aja yang ngikut. Ada aja. Wah, ini berbahaya sekali. Agama tuh ukurannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ustaz, metode jurnetu jannah tuh gimana, Ustaz? Nah, Ustaz cuma nyampein bahasa ulama. Kata ulama yang pertama, kita kalau mau jalan ke surga, tolong akhlak dirapihin. Kita harus memiliki akhlak dan akidah yang lurus. Ini nggak main-main. Adanya ikatan yang kuat antar diri seorang hamba dengan Tuhannya. Namanya al-aqidah atau sikubil kuwah. Tolong kalau sudah ada ikatan dengan Allah, ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya ini mengimani semua kalamullah, firman Allah. Itu kata Imam Malik. Beliau mengatakan al-imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat Allah itu wajib. Wa su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang hal-hal yang sifatnya urusan Allah itu kita bid'ah karena dulu nggak ada yang bertanya. Nah, belakangan ini kan akidah kita lagi digoncang. Bagaimana caranya masyarakat Indonesia ini mau mengakui bahwa ayat Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman Allah beristiwa di atas arsy, ini bisa diotak-atik nih. Allah enggak di atas langit, enggak boleh kita ngomong Allah di langit, itu mujasimah. Yang mujasimah siapa? Kan Allah yang bilang Ar-Rahman di atas arsy. Ya tugas kita cuma beriman.
Kita mau mentaktil, dosa ayat dihapus. Tapi kan ayat Tuhan di mana-mana, ente yang mujasimah berarti. Yang bilang Tuhan di mana-mana itu yang mujasimah. Lawang ahlus sunnah nggak pernah membayangkan Allah memiliki tempat dan lain sebagainya. Ya, itu haknya Allah. Kalau Allah beristiwa, Allah yang kasih kabar sudah. Tugas kita cuma beriman. Banyak kok hadis-hadis yang menguatkan masalah ini. Ini akidah. Gimana mau jalan ke surga kalau akidah ini saja sudah nggak betul? Kita punya Nabi pernah Isra Mi'raj, betul? Tujuannya itu kemana? Ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Di atas langit. Perjalanan horizontal dari Mekah Madinah menuju Palestina. Palestina menuju langit ketujuh bersama Jibril. Itu vertikal. Dari Mekah Madinah menuju Palestina itu namanya alam nasut. Alam manusiawi. Kita bisa. Nah, dari Palestina sampai 7 lapis langit itu alam malakut. Malaikat Jibril masih nemenin Nabi itu sampai langit ke-7. Ketemu Nabi-Nabi tiap pintu-pintu langit itu. Tapi kalau sudah langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha itu sudah alam lahut, alamnya Allah. Jibril juga nggak berani nganter. Muhammad suruh jalan sendiri dah ke sono. Nabi Muhammad ke atas langit ketemu siapa? Allah. Di mana Allah? Di sama. Di atas langit. Dulu ketika Nabi Musa berdialog sama Allah, bertanya, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Duhai Tuhanku, ajarkan kepada aku tentang sebuah kalimat yang aku bisa meminta dan mengingatmu dengannya. Allah katakan, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah ya Musa. Musa seakan-akan aneh dengan kalimat tersebut. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hadha." Bukankah semua hambamu mengatakan la ilaha illallah? Seberat apa kalimat tersebut? Semua orang juga mengatakan la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ini faedahnya masuk. Ya Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Ya Musa, Musa kata Allah, 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Allah bilang 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Nabi Musa dan umatnya tahu hadis ini. Karena Musa berdialog. Musa, 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Ini kan lambang Allah di atas langit. Dan 7 lapis bumi Allah nggak sebut kecuali aku. Karena Allah bukan di mana-mana. Bumi ini mana-mana. Langit juga mana-mana, Ustaz. Cuma Allah yang bilang, fis sama. Tugas kita cuma al-imanu bihi wajib, khalas. Tanpa takyif, tanpa ta'til, haram hukumnya. Enggak diperbolehkan. Ini akidah, ini lagi dirusak secara berjamaah. Digiring orang untuk hadir ke beberapa tablik akbar yang disetting, dibuat. Kita enggak paham. Yang penting asik dengernya, Ustaz. Karena followers banyak, Ustaz. Kok bicara followers? Nasihat Syekh Sulaiman Ruhaili kemarin itu kata beliau, berhasilnya sebuah dakwah itu bukan nama ustadz yang diangkat, sunnah sampai ke masyarakat. Sekarang kita lihat di negeri kita begini, wallah di Aceh begini kemarin, di beberapa kota lainnya juga begini. Masyarakat sudah paham sunnah, mau diputar kemana juga Allah yang akan turunkan kemuliaan. Negeri ini bakal mulia, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima kemuliaan tersebut. Karena banyak orang yang tadinya susah survive jadi baik. Ketika sudah nggak survive lagi nggak seperti dulu. No dia Ustaz, zaman masih susah dan aduh temennya marbot. Marbot mana yang dia nggak kenal dan maksudnya apa nih? Ke masjid mulu zaman susah. Ini sekarang udah seneng tat. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikra. Terangkat masalah hidupnya karena dekat sama Allah dia. Zikirnya, ibadahnya. Sekarang ketika sudah terangkat permasalahan hidupnya, dia bukan dia yang dulu. Betul.
Ini manusia terkecoh. Lupa hidup ini cuma ujian. Dulu susah dekat sama Allah, sekarang kok seneng jauh dari Allah. Ada yang salah. Tapi kalau akidah orang ini bagus, enggak ngaruh. Karena yang dia tahu hidup ini untuk beribadah. Tolak ukurnya itu. Mungkin akan terasa ujian berat dalam hidup ini, cuma enggak membuat dia kapok. Iya, saya tahu kok ayat dikatakan tadi di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu. Alif Lam Mim ahasiban nas aytraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Makin orang beriman makin diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum kalian. Lihatlah ujian yang paling berat, ujian para nabi dan rasul, ujian para sahabat, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Makanya mereka dikatakan as-sabiqunal awwal, orang-orang terdahulu. Dulu orang pengen masuk surga enggak sembarangan, sekarang juga iya. Dulu orang pengen masuk surga kudu jadi nabi sama rasul dulu. Rasa-rasanya kalau bicara begini saya mah pesimis, Tat. Karena nabi sama rasul kan udah enggak ada, Tat. Iya. Iya, dulu juga orang pengen masuk surga harus jadi sahabat nabi dulu. Ya sama, sahabat udah enggak ada, Tat. Iya. Dulu juga jadi tabiin dulu, jadi tabiut tabiin, kudu jadi ulama dulu. Saya mah kadang-kadang kalau ingat-ingat begini suka lemas sendiri, Tat. Itu Nabi Adam kesalahannya enggak tapi banyak. Salah satu cuma apa? Melanggar larangan Allah. Hidup 1000 tahun, kesalahannya cuma satu, dosanya cuma satu, ngelanggar larangan. Dikeluarin dari sorga. Lah kita kolektor dosa, ngimpi masuk sorga. Ini kadang-kadang pesimis ya. Nggak boleh begitu, bro. Ada memang orang masuk sorga jadi nabi dulu, jadi sahabat, jadi tabi, jadi ulama dulu ada. Tapi ada juga orang yang masuk sorga itu cuma gara-gara ngasih anjing minum, anjing yang kehausan. Betul? Pernah dengar kan? Ada orang yang seumur hidup menjual diri, kemudian dia bertobat, orang nggak nerima tobat dia, jijik dengan masa lalunya. Akhirnya ada anjing yang kehausan, dikasih minum tuh anjing. Anjing pun kenyang, pergi, kemudian dia meninggal. Gara-gara itu dia masuk surga. Betul? Apa kita beli anjing aja? Ya nggak bisa begitu sayang. Itu cuma bocoran bahwa Islam tuh betul-betul mudah. Karena surga urusan Allah. Makanya akidah bagusin, akidah lurusin. Jangan suka gampang nyerahin agama sama orang lain. Hukum asal Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Jadi hidup ini akan ada ujian. Cuma nggak merubah. Orang diuji miskin, sholat. Orang diuji kaya, sholat. Sakit, sholat. Yang sehat, sholat. Yang udah nggak mau sholat, ya mayit, mati berarti dia. Ya, hati-hati nih, penting loh ya. Emang orang sakit sholat boleh dikosor gak? Nggak boleh, safar boleh kosor. Ada nanti cara sholat duduk berbaring ada, cuma nggak ada kosor. Karena kosor cuma buat orang yang safar, sedekah dari Allah itu. Iya, betul. Oh iya, ternyata masya Allah ya. Allah berikan kemudahan. Kalau akidah sudah lurus enak. Enggak ngaruh sesibuk apapun kita dalam hidup ini, yang kita tahu hidup ini untuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amr, perintah Muhammad, katakan, kata Allah, katakan pada umatmu, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Sekarang berapa banyak orang yang sholat, menyembelih, hidup, mati, ngaku untuk Allah, tapi setelah disurvei menghafal nama Allah pun tidak pernah. Apalagi mengenalnya. Sehingga beragama pakai perasaan.
Beragama pakai feeling. Udah sholat belum? Udah. Yakin? Ya udah tadi. Diterima gak kira-kira? Feeling ana sih? Feeling. Enggak bisa. Saya bilang tadi sama teman-teman di Purbalingga, ada orang 60 tahun sholat, Rasul yang bilang ini, Allah batalkan sholatnya. Kenapa? Dia membaguskan ruku, nggak merapikan sujud. Dia bagusin sujud, dia lupakan ruku. 60 tahun sholat Allah batalin semua. Masuk kategori ayat yang mengatakan wujuhu yawma idzin khasyah amilatun nasibah. Ada orang yang tertunduk malu nanti di akhirat, merasa beramal soleh, cuma Allah musnahkan amal solehnya. 60 tahun sholat Allah batalin. Kita berapa tahun sholat? Ingat-ingat. Seingat ana sih 2016 baru mulai tato. Baru 2 tahun. Ada yang lamaan dikit 30 tahun, paling 40 tahun. Ini 60 tahun, nyaris seumur hidup dia sholat. Ya kalau lihat umur sitin wasabain, ini umurnya ini di atas 70 berarti ini. Dia sholat Allah batalkan. Kenapa? Karena ternyata memang sholat diatur, diajarkan. Urusan sholat Nabi Isra Mi'raj loh. Khusus dipanggil sama Allah untuk membawa perintah sholat dan menjadi sebuah aturan main. Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab nanti sholat. Makanya setelah kita baguskan akidah, kata ulama jurnatu jahannah yang kedua tekniknya adalah yakni keteguhan beriman kepada Allah. Maknanya menjaga iman. Karena bicara akidah Nabi ngomong 13 tahun di Mekah, bicara hukum 10 tahun di Madinah. Ayat sholat turun ketika di Madinah, perintah. Nah sekarang kewajiban ya tinggal kewajiban. Kalau kita nggak beriman ya sama juga bohong. Tadi saya contohkan juga di Purbalingga, saya bilang karena banyak orang yang tidak paham hukum diterapkan untuk dipatuhi bukan dilanggar. Di negeri kita dilanggar. Sahabat-sahabat Muslim baik Indonesia ketika mau reading kemarin dikumpul di lantas. Di briefing dulu kita sama Pak Polisi. Hati-hati nih ya. Ada aturan main di jalan. Dari mulai cara naik kendaraan, bagaimana cara mengendarainya, rambu-rambu, tuh lampu merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan itu semua warna jalan. Ya hijau jalan, kuning malah ngebut takut keburu merah. Udah merah ya jalan juga. Diberhentiin sama polisi depan sono. Lihat lampu merah, lihat Pak. Artinya apa? Berhenti. Kenapa jalan? Saya kira nggak ada bapak. Gitu lah. Tuh penyakit di kita tuh. Saya nggak paham dia minum pil apa, saya nggak paham itu. Tapi kenyataan tahu hukum tapi dilanggar tuh kita tuh. Bukan nggak tahu, tahu. Manusia tercipta untuk beribadah tahu, cuma paling demen kalau ibadah udah beres tuh kita tuh. Makanya di alaynya Syiqaq itu Allah mengatakan apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Yang dipanggil siapa? Insan. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hei manusia yang merasa manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sih yang bikin kamu ini enggan sama Rob yang menciptakan kamu? Rabbuka, Rob. Ada rububiyah di sini. Kamu kalau kenal Allah, kamu akan rububiyahkan Allah, tauhidkan rububiyahnya Allah. Kamu akan tauhidkan asmanya, uluhiyahnya. Cuma kamu nggak paham, yang kamu tahu cuma Tuhanmu Allah, nggak paham rububiyah. Allah bilang, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu enggan dengan Rob yang menciptakan kamu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apapun kau diciptakan baik.
Cuma kan berasa nggak baiknya karena kita suka komplain. Saya suka bilang di beberapa kajian, ini dah, kita nih kalau komplain sama takdir diciptakan begini nih. Ya macam-macam kan bentuk orang ya. Tolong perhatikan doa kalau kita ngaca. Suka ngaca? Suka? Ngaca kan ada doanya. Ada yang hafal gak doa ngaca? Antum? Artinya apa? Itu masalah kita tuh. Ya. Kita berdoa cuma kita nggak paham artinya gitu ya. Ini masalah nggak apa-apa. Semoga Allah muliakan. Ini hadiah dari Anda. Semoga semangat menerjemahkan nanti insyaallah ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin hulki. Ya Allah, seperti Engkau baguskan tampangku, penciptaan diriku, maka baguskan pula akhlakku. Artinya begitu. Ya Allah, seperti Engkau baguskan tampangku, baguskan akhlak. Kata yang jelek ngaca, oh bagus dari mana? Begitu kata dia. Ya bagus ukuran ente. Nah, coba sih kalau ngaca perhatiin muka kita, sempurna walaupun bentuknya beda-beda. Ada yang putih, hitam, mancung, pesek, sipit, belok, macam-macam. Tapi kalau kita hitung dari rambut ke bawah, bener ya. Sempurna Allah ciptain kita loh. Kita punya rambut, kalau dibiarin aja manjang. Makanya suruh cukur. Mau taksir, mau tahlik. Ada istilah tuh, cukur pendek apa botak licin. Kalau kita lagi tahalul tuh. Dengan kita cukur rambut, kebagian rezeki kang cukur, betul? Karena kebayang kalau rambut nggak panjang-panjang, yang manyun siapa? Kang cukur. Kagak ada yang digunting. Alhamdulillah, di bawah rambut ada jidat, dekat jidat ada alis, betul? Mirip gak sama rambut? Mirip, cuma beda kondisinya. Kalau rambut manjang, ini alis mah gak bakal manjang, betul? Adil gak Allah? Ini kalau alis manjang, repot. Ini ada yang kajian nanya, ustadznya siapa sih? Gitu tutup lagi sama dia gitu loh. Itu alis apa hordeng kata gitu ya. Tuh itu aja itu tuh. Di bawah alis ada kelopak mata. Lihat dah, bulu mata atas lebih panjang ketimbang bawah, betul. Untuk apa? Menjaga air masuk. Jadi kayak teori talang air, betul. Ini kita mandi hujan nggak bakal air masuk, atas lebih panjang ketimbang bawah tuh. Kebayang nggak kalau Allah panjangin yang bawah, pendekin yang atas? Kalau nggak repot. Kita buka mata kita, nggak urusan sipit apa belok. Yang penting lihat, hitamnya kecil, putihnya gede, betul? Coba kalau lo balik, hitamnya gede, putihnya kecil, serem nggak? Serem. Hidung. Udah jangan dibahas mancung sama pesek dah. Yang penting lubangnya 2 di bawah, betul? Coba kalau di atas 2. Urusannya musim hujan yang laku payung hidung gitu ya. Waduh, ini kalau kita reken ya tuh Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Bener, enggak sia-sia kau ciptakan semua. Betul. Cuma kita kurang muhasabah tuh. Semuanya indah sekali. Masya Allah. Kita betul-betul enggak paham ini. Kenapa? Karena iman kita berantakan. Akidah sudah bagus, iman rapingin. Ulama sudah bilang, imanmu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman siapa? Yang punya iman. Lah kita yang punya iman. Kalau iman lagi naik, waduh, pengajian mana yang dia nggak udah? Sampai kata Ustadz, dia lagi gitu. Imannya stabil nih. Tapi kalau iman lagi turun, astagfirullahaladzim, muazin disalahin. Allahu Akbar, ya Allah udah johor, ya Allah. Lah kaget dengar ajan. Ini yang begini seneng nih, mic gak boleh dipakai katanya gitu ya. Di negeri kita kan katanya toa dilarang katanya. Yang begini seneng nih. Harusnya tidak begitu.
Harusnya kalau dengar azan bangga, bahkan dia tunggu itu azan. Karena dia tahu ada hikmah di balik azan dikumandangkan. Imannya stabil. Kalau iman sudah stabil, wallahi kemuliaan akan dia rasa. Ini azan berkumandang bukan panggilan muazin, panggilan Allah. Kalau kita menjawab azan, pahala muazin, pahala kita. Apa pahala muazin? Sejauh suaranya. Pahala muazin sejauh suaranya. Tapi itu dulu, Ustaz. Dulu. Sekarang kan nggak boleh pakai mic. Udah nggak panjang suara muazin. Tetap kita panjangin. Apaan sih? Dari pertama azan suruh naik ke atas Ka'bah. Bilal azan biar jauh suaranya. Zaman Utsman dibikinin menara biar lebih jauh lagi. Harapannya apa? Orang datang berbondong-bondong. Ada 2 kali azan kalau subuh. Fajar kadhib, fajar shadiq. Tujuannya apa? Membangunkan orang. Nah sekarang kalau nggak kedengeran gimana mau membangunin? Salatu khairum minan naum. Yang tidur makin pules. Saya ajan kedengeran aja Ustaz. Kadang-kadang Ustaz, ya Allah Ustaz, masih kesiangan subuh bareng duha. Sekarang kagak boleh ajan pakai mic. Urusannya kan subuh bareng johor, betul ya? Makin jauh aja ada tuh sholat. Udah ya, sudah. Kembalikan pada fitrah. Makanya iman stabilin, nggak ngaruh. Orang mau ngomong apa silakan, selama nggak melanggar syariat saya ikuti. Kalau syariat udah dilanggar, ingat, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Makanya teknik Jurnatu Jannah yang kedua, suruh stabilkan iman. Caranya bagaimana? Berbuat yang baik, yang mentaati Allah. Yang ketiga, banyak berdoa. Ini diantara kita ini sudah mengesampingkan doa. Padahal kata Rasul, jalan ke surga itu ya dengan doa diminta. Jurnatu Jannah ya berdoa. Teman-teman bikers ini dari kemarin, kita kalau dari satu kota ke kota lain, itu kita mulai dengan doa semuanya. Kita briefing dulu, kita ngobrol dulu, sahabat-sahabat muslim. Kita akan berjalan untuk bersilaturahmi, berziarah ke teman-teman kita di tiap kota. Ingat, di atas motor ini bukan ugal-ugalan, bukan sombong-sombongan. Kita cuma manfaatin kuda besi ini untuk bisa menikmati alam Indonesia. Mudah-mudahan makin cinta sama negeri ini kita. Yang kita bisa kasih masukan buat pemerintah, alam yang terindah di negeri di beberapa belahan dunia ini, salah satunya di Indonesia. Tolong supaya bisa memperhatikan indahnya pemandangan, infrastrukturnya dibagusin. Jadi kami enjoy ngeliat pemandangan. Nah, kenapa? Kalau jalanan sudah bagus, ini mulut gampang bertasbih. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adza. Tapi kalau jalanan rusak, bukan bertasbih, ada istighfar. Astagfirullah. Hancur jalanannya. Iya, gimana kita mau menghargai negeri kita kalau kita nggak pernah ngeliat pemandangannya? Tugas pemerintah supaya menenangkan masyarakat, salah satunya bagusin jalan. Nggak malu nih kita patungan bagusin jalan sendiri. Rakyat Indonesia ini kan hebat, nggak nunggu aturan main pemerintah. Kalau bicara nolong paling depan, betul. Kita nolong Lombok, nggak usah disuruh sama pemerintah. Emang saudara kita lagi diuji. Kita galang dana, kita bantu. Cuma kan yang kita pengen bukan cuma sekedar ngebantu, harus tahu kenapa Allah turunin ujian seberat itu. Supaya kedepannya enggak, karena ini akan terus bergulir nih. Saya dengar tadi di Sulawesi ya, terjadi gempa lagi. Entah di pulau mana lagi. Kita enggak pernah tahu, kok seperti ini Ustaz, ayo muhasabah diri. Ini terjadi seperti ini karena memang Allah turunkan bala dan azab. Mungkin sebabnya kita yang melakukan. Dan yang paling penting apa? Kita mungkin banyak berbuat syirik, ini yang paling berbahaya. Banyak berdoa. Allah yang bilang, ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku kan kujawab. Tapi perhatikan artinya, ud'uni, ni-nya ini mufrad tunggal. Berdoa kepada aku saja, tolong tak ada kesyirikan. Ini negeri Indonesia, negeri tauhid. Bangga kita punya Pancasila. Yang sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Allah. Dan cuma Allah Tuhannya orang Indonesia. Cuma belakangan ini nggak semua orang Indonesia tahu. Banyak yang pakai klinik, berteman sama dukun, bangga punya indera keenam,
Pedal indra cuma 5. Oh bangga bisa menalar, bisa ini, bisa itu. Innalillah. Karena nggak paham. Harusnya ketika ditegakkan Pancasila, sejak saat itu haram dukun di Indonesia. Harusnya. Cuma ya karena memang abu-abu pemahaman kita, akhirnya sampai sekarang dah. Dukun punya Twitter, Facebook, ada Instagramnya, ada WhatsAppnya. Waduh, bahkan ngajakin orang-orang yang pada ngincer bangku di legislatif itu 40 hari sebelum pemilihan legislatif, kirim nama dan bin turunannya, diruat itu. Lah kalau anggota DPR ke dukun dulu, mau ngatur negeri gimana? Ini kayak orang masuk ke jurang megang rumput. Selamat mah nggak bakal dah, yang penting berusaha megang aja. Ya nggak bisa. Kita punya Allah yang punya ilmu kun. Nggak ada yang sulit buat Allah. Cuma meminta ke Allah yang semua nggak mampu. Makanya Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Sudahkah kita mengesahkan Allah, ini yang penting. Dan ternyata banyak orang yang tidak paham la ilaha illallah. Dan kita pengen nih safari dakwah kita 1000 km Pulau Jawa ini sampai Bali, kita pengen menyatukan persepsi tentang la ilaha illallah. Kita berharap nih generasi muda khususnya dan secara umum orang-orang tua yang lainnya, yuk satukan tauhid kita. Nanti kan yang tua kan bakal diganti sama yang muda, betul? Ini kalau yang tua-tua kita omongin masih pada bader-bader, bener susah betul diingetin. Udah kita sabarin aja dah. Paling berapa lama lagi sih kan begitu ya? Iya ya kan umur kan ada batasnya. Sitin wasabiin 60-70. Yuk mudah-mudahan sih semua diberikan hidayah insyaallah. Makanya doa. Ini kita pengen sebuah kebaikan nggak pernah berdoa. Kita kalau lagi pegel sama orang tua bukan didoain malah didiemin. Bapak ibu pegel sama anak bukan didoain malah dimaki-maki. Doa dikesampingkan, rakyat kesel sama pemerintah malah dimaki-maki bukan didoain. Ini kan kisah nyata, orang nggak demen sama pemerintah bukan didoain malah dimaki-maki, betul? Pemerintah ini luas dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, terus sampai presiden. Itu pemimpin tuh. Kalau dia berbuat salah, berbuat zolim, dia manusia, nggak ada yang sempurna. Kita robah dengan tangan, nggak bakal dilihat Ustaz. Robah dengan lisan, nggak bakal didengar Ustaz. Ya udah doain. Karena yang merubah tuh Allah. Jujur, nih hari udah ada yang doain RT-nya belum? RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden dah presiden. Hari ini ada yang doain Jokowi nggak? Jujur, goyang semua tuh pala. Kenapa emang nggak boleh doain Jokowi? Siapapun presiden kita dari sejak zaman Pak Karno sampai yang sekarang Jokowi, Muslim, doain. Boleh? Doain. Ya Allah berikan hidayah pada pemimpin kami ya Allah. Gerakan hatinya untuk memahami sunnah dengan cara yang benar. Boleh gak? Yang lebih sadis, ya Allah, Walid bin Mughirah, Abu Jahal dan musuh-musuh Nabi lainnya. Nabi mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu. Nabi. Tuh, kalau nabinya Muhammad mah nggak emosian. Islam yang dibawa soalnya, nggak pakai Nusantara, betul lah. Doain, mana kita tahu dia diberikan hidayah pada malam hari ini, betul? Hah? Oh paling nggak boleh loh, antum naik ojek online maupun tidak, lewat sebuah perumahan mewah. Ini Kang ojek nggak tahu daerah situ, nanya, waduh bagus banget ini rumah. Yang diboncengin nyaut, rumah penjahat, begitu katanya. Oh bapak kok ngomong begitu? Ya penjahat, koruptor. Ini orang ngomong begitu, apa dia tahu di balik dinding ada yang sedang bertobat? Kita nggak pernah tahu. Orang Islam itu tak memiliki hati yang hasut. Tidak. Makanya saya mah heran.
ada segelintir orang kalau sudah bicara sunnah terus diidentikan dengan keradikalan Wahabi. Ini kajian sunnah, ustadznya berjenggot, pasti Wahabi itu. Saya pegel kalau digituin dah. Emang kenapa sih kita mengajak orang mendoakan pemerintah, mengharamkan demo, menggalang persatuan, apa urusannya sama Wahabi? Ya pokoknya Wahabi. Oh iya, saya percaya, saya juga, oh iya betul juga dia nih, dia nggak salah, karena saya laki, Wahabi. Kalau saya perempuan, Wahumi, saya bilang begitu. Ini heran saya di negeri kita ini gampang melakopkan sesuatu yang bukan layak dilakopkan, kan bahaya ya. Oh Masya Allah. Yang keempat, menumbuhkan sifat malu. Jalan ke surga ini harus punya sifat malu. Ya ini panitia udah ngingetin nih, pendapatan materi udah habis Ustaz, pembagian hadiah dan pertanyaan Ustaz. Nah, makanya saya bilang dari kemarin rangkaian bahasan kita selama safar ini akan berkait terus. Antum bisa nanti ikutin live streamingnya ini ya. Ini di Al-Azifi Channel akan terus kita streamingkan karena pemirsanya juga di mana-mana. Bahkan live-nya kita ini lebih di 18 negara ini. Ya sini antum lihat, teman-teman kita di luar negeri pun melihat. Ini bangsa Indonesia lihat semua menuntut ilmu seperti ini. Ya doakan kami untuk bisa istiqomah di atas kemuliaan negeri ini insyaallah. Masya Allah. Iya, timbulkan sifat malu. Saya sampaikan materi sambil kumpulkan pertanyaan. Iya, sifat malu. Karena ternyata malu ini simbol iman. Al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Orang kalau sudah enggak punya malu dipertanyakan imannya. Kenapa dia enggak punya malu? Melenceng dari fitrah. Tercipta untuk beribadah, enggan untuk beribadah. Punya orang tua enggak berbakti, punya saudara enggak akur, punya anak enggak memberikan nafkah, punya pasangan hidup enggak mencintai, enggak memberikan nafkah. Wallahi, ini orang dipertanyakan imannya, dia tidak punya malu. Punya pemimpin berbuat salah, berbuat zalim, dia enggak mendoakan, dia enggak mengkritisi. Ini setan bisu, dia tidak punya malu. Islam itu agama yang membuat muslim itu memiliki sense of belonging, rasa kepedulian yang tinggi. Iya, harusnya seperti itu. Makanya kata ulama, malu itu harus ditimbulkan. Malulah, diciptakan sempurna sama dengan nabinya. Makanya diutuskan nabi seorang manusia, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Yang tahu bagaimana kalian ini merasakan penderitaan, dia enak. Padahal yang dicipta untuk ibadah bukan cuma manusia, jin pun sama, tapi nabinya manusia. Tujuannya apa? Kembali kepada ayat yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Bukan hasan. Hasan baik, ahsan kan terbaik. Maksudnya apa? Ada perintah untuk yang terbaik, ya ini ibadah. Bagaimana ibadah dikatakan baik? Ketika seperti apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan, sahabat melakukan. Itu yang dikatakan terbaik. Makanya dia punya malu kalau sampai dia nggak berbuat baik. Yang kelima, membaca Al-Quran dan penghayatannya. Kita pengen jalan ini baik menuju surga. Sudahkah kita tahu? Sudahkah kita tahu bahwa Quran itu hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jangan-jangan kita sudah baca Quran cuma kita nggak paham, kayak doa dibaca tadi cuma nggak ngerti. Ini kan bahaya. Ya kalau cuma sekedar sah ya sah. Cuma kan tujuan Islam itu bukan cuma sekedar sah. Karena setiap ibadah itu akan menjadikan si pelakunya itu punya simah. Apa simah? Ada bekas ibadah. Ada bekas ibadah. Bahkan umat Muhammad di akhirat nanti betul-betul ada bekas wudunya. Ada bekas ibadahnya. Tiap tetes keringat yang dia keluarkan sampai darah yang tertumpahkan pun menjadi kesturi wanginya nanti di akhirat. Tidak ada sesuatu pun dalam ibadah kecuali memiliki bekas. Sampai orang yang berpuasa saja kena efek bau lambung naik jadi bau mulut. Apa kata Nabi? La khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misik. Bahkan bau mulut orang yang puasa
lebih wangi ketimbang kasturi, saking ada efeknya. Nah, sama dengan Quran. Kalau Quran dibaca nggak ngefek, ya jangan dibiarkan. Yuk pedalam, yuk pelajari supaya kita paham dan kita mengerti. Iya ya, ternyata memang seperti apa yang dijanjikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil, bukan hudan linnas, hudan lil muttaqin ya intinya itu. Karena nggak setiap manusia bertakwa, tapi setiap orang yang bertakwa dipastikan kemanusiaannya. Berarti tugas kita untuk mendisiplinkan diri menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, Allah jadikan Quran sebagai petunjuk. Ya, ini aturan mainnya begitu memang. Masya Allah, subhanallah. Kemudian yang keenam, kita bahas 6 aja dah. Nanti 6 berikutnya antum ikuti di Al-Azibi Channel. Kita akan bahas di beberapa kota lainnya nanti insya Allah ya. Masya Allah. Ya syukur-syukur ntar kita bikin kuis dah. Ya, di Al-Azibi Channel kita bikin kuis perjalanan 10 hari kita ini. Nanti yang bisa menjawab ada hadiah. Syukur-syukur bisa umroh nanti insya Allah ya. Jadi antum perhatiin ya, mudah-mudahan manfaat insya Allah ini. Iya. Yang keenam, menghindari mental suka kemewahan dan bersenang-senang. Menghindari kebiasaan hidup mewah dan bersenang-senang. Karena kata Nabi, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ciri khas orang yang cerdas itu menekan syahwat untuk urusan dunia, orientasinya akhirat. Dia pengen jadi orang kaya karena dia tahu al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dia pengen jihad, dan jihad yang paling utama dalam Islam dengan harta. Bagaimana caranya anak muda jadi orang kaya? Perintah. Bukan buat sombong, buat jihad. Sehingga kita nggak perlu minta bantuan. Negeri ini sudah lama nggak punya harga diri, minta bantuan terus. Padahal kita nggak layak minta bantuan. Negeri lain minta bantuan sama kita. Minyak kita punya, tambang apa yang nggak kita miliki. Di bawah bumi ada tambang, di atas bumi ada tambang. Negeri ini masya Allah, batu-batuan permatanya, batu-batuan akiknya, masya Allah. Subur tanahnya. Negeri ini gemah ropah loh jinawi. Negeri ini betul-betul baldatun thayyibah, cuma belum robun ghafur. Itu doang masalahnya. Kita nggak punya harga diri. Saya jadi teringat loh ucapan Khalid bin Walid ketika beliau dipindahkan dari jenderal jadi prajurit biasa, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah di Palestina itu. Orang cemooh dia, jenderal jadi prajurit, digituin. Kata Khalid, harusnya mumpung saya jadi orang biasa, tanya. Waktu jadi jenderal kan susah. Ngobrol sama jenderal, prosesnya lama. Ini mumpung nggak jadi jenderal, tanya apa? Saya kan terkenal nggak pernah kalah dalam perang. Kamu nggak bingung apa yang membuat saya nggak pernah kalah perang? Masya Allah. Ditanya, ya udah nanya dah. Ditanya, kata Khalid, aku selalu berperang, jumlah pasukanku lebih sedikit ketimbang lawanku. Tapi nabiku pernah mengatakan bahwa kita ini adalah orang hidup karena banyak mengingat Allah. Perbedaan antara orang hidup dengan mayit adalah zikir. Dan kita orang yang berzikir. Sementara musuh kita nggak ada yang berzikir sama Allah. Dan mereka mayit. Saya selalu berkata kepada prajurit saya, hancurkan mayit-mayit tersebut. Jadi orang kafir di mata Khalid itu mayit. Gak usah takut. Musuh menang, habis. Berantas sama Khalid. Masya Allah. Sekarang di negeri kita lain. Kita minta tolong sama mayit. Betul. Kalau mayit gimana mau nolong? Yang kita minta tolongin orang kafir. Jadi kita ini kayak apa ya? Kayak nanam mangga, ada benalu. Benalunya yang disuburin. Mana ada benalu berbuah mangga? Harusnya buang tuh benalu, suburin buah mangganya. Ini sudah kebablasan kita sudah ini.
Dibikin rakyat ini bodoh, nggak pernah mengerti. Sudah saatnya wahai bangsa Indonesia, yuk satukan persepsi untuk menegakkan tauhid, bergandeng tangan. Ingat, sebatang lidih mudah dipatahkan, segenggam sulit dihancurkan. Kita kompak menjaga negeri kita. Sudah saatnya kita menegakkan la ilaha. Siap gak menegakkan la ilaha illallah? Menjadi rakyat yang berilmu, menjadi rakyat yang paham. Negeri ini butuh diberi bukan diambil. Jadilah rakyat yang berpikir memberi bukan mengambil. Izzah, harga diri. Al-yadul ulya khairun min yadis suflah. Kalau rakyat sudah bisa seperti itu, wallahi, perkataan Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang dengan sendirinya. Negeri ini akan mulia sebentar lagi insyaallah. Yuk kita bertanya jawab, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Wallahu musta'an. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagi mereka yang izin bertanya, kalau surga pastilah tempat bagi mereka yang beriman. Bagaimana cara menjaga iman agar tetap istiqomah dalam beribadah bagi kita anak muda yang baru berhijrah? Ini pertanyaan banyak nih tentang bagaimana cara istiqomah ini. Saya suka bilang sama yang nanya tentang istiqomah, apa sih arti istiqomah? Karena banyak orang yang minta istiqomah tapi nggak tahu artinya istiqomah. Saya pengen banget istiqomah kan? Ya insya Allah minta dah sama Allah. Tahu gak istiqomah artinya apa? Ya istiqomah begitu. Iya artinya apa? Ya masa Ustadz nggak paham? Iya paham, saya nanya makanya. Istiqomah apa? Dia nanya temennya, bro istiqomah apa? Temennya bisikin merek masjid. Merek masjid. Istiqomah kan artinya meminta kemantapan dari Allah. Ente berhijrah sudah kenal Allah belum? Ini orang yang berhijrah jangan diekspos di sosmed, suruh belajar sampai dia kenal Allah. Bukan ngomongin aib masa lalu, nggak boleh. Sunnahnya itu wabki ala khotiatik, tangisi dosamu di masa lalu, bukan bangga. Lu kalau mau dosa bangganya masya Allah. Dia belum tahu siapa saya, mendingan nggak tahu udah. Entah kalau tahu lain lagi ceritanya. Jangan tangisi dosamu, ya. Minta sama Allah, Allah akan muliakan antum insya Allah ya. Caranya bagaimana? Belajar. Ini Ustadz kasih ke orang tersebut apa adab harian seorang muslim, ya. Sama gantungan kunci nih, ya. Gantungannya aja, kuncinya beli sendiri dah ya. Maksudnya biar belajar, datengin kajian. Apalagi sekarang dengar mau dibuka chapter Muslim Baker ya di sini ya. Silakan nanti bisa disortir, nggak sembarangan sih yang masuk ya. Karena nanti saya sudah bilang sebagai pembina, salah satu ciri khas Muslim Baker itu minimal menghafal 99 nama Allah dah. Supaya kenal Allah jadi nggak sombong ya. Karena ini bukan klub motor, ini cuma wadah obrolan teman-teman yang biasa di motor. Karena karakter orang-orang di motor ini masya Allah jadi sebuah komunitas. Orang nggak perlu punya motor, punya kaos aja udah senang banget, betul ya? Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan keberkahan insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz. Saya pernah dengar dari kajian yang saya ikuti bahwa Allah lebih dekat daripada nadi, urat nadi, betul Ustadz? Iya. Tapi kedekatan tersebut kita nggak bisa bayangkan. Dekatnya Anda dengan saya sudah berbeda-beda, betul. Ini antar makhluk. Apalagi dengan zat Allah, nggak akan pernah bisa. Allah melihat, jangan dibilang matanya kayak kita. Allah punya tangan, ya nggak sama. Jangan kita sama Allah, kita sama makhluk aja beda-beda, betul? Nah ini kita butuh pemahaman para salafus soleh untuk memahami ini. Betul. Bahkan ayat mengatakan bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi kebersamaan tersebut bukan physically.
Ini ada aki-aki sama nenek-nenek duduk berdua. Simbah ini duduk berdua ini. Emang nenek-nenek sekarang kan pada main handphone juga, kakek-kakek. Demen banget sama selfie. Nenek nggak berasa di selfie sama si kakek. Tlek. Dan lagi dilihat-lihat di rumah, nenek senyum. Pak, ternyata dalam foto kamu kemarin itu rembulan selalu bersama kita loh Pak. Di antara nenek sama kakek itu ada bulan purnama. Memang bulan bersama kita, tapi apa sedekat di kamera? Hakikatnya jauh. Itu baru antar makhluk, apalagi Allah. Dan kita nggak perlu membayangkan tempatnya Allah. Nanti jadi mujasimah. Udah pokoknya huwa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. Hati-hati nih. Ilmunya Allah sampai kemana aja ya. Masya Allah. Semoga Allah muliakan antum insya Allah ya. Taib. Ini nanti bisa diambil juga hadiahnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang mahasiswa. Bagaimana menghadapi ilmu dunia yang selalu datang dan anak takut ilmu akhirat sulit didatang. Akhi, antum wajib belajar ilmu dunia akhirat. Ya jangan antum kaitkan bahwa agama itu spesialis ilmunya dan harus meninggalkan dunia, jangan. Agama ini bukan pekerjaan tapi kewajiban. Ini ustadz ngajar demi Allah bukan pekerjaan. Kalau mata pencarian ustadz dari sini haram. Ustadz juga harus kerja, maaf nih para ustadz ya. Karena Nabi juga ngangon kambing. Kita sama sahabat nggak ada seujung kukunya, sahabat juga bisnis, betul? Abu Bakar saudagar, Umar dagang, masya Allah, para pengusaha mereka, Utsman bin Affan dijamin sorga, dagang. Masa kita ustadz ngajar doang? Ya nggak bisa, ada usaha harus. Lihat orang-orang soleh tuh, si Albani, masya Allah, preparasi jam dicemooh sama ahlul bid'ah. Dengerin tukang jam ngomong katanya. Dia juga kerja punya harga diri, padahal nggak kerja juga muridnya jamin dia. Itu bukan permasalahan. Ali bin Abi Thalib miskin hidupnya, tapi orang datang minta doa supaya kaya, diajarin. Alinya nggak kaya, gimana mustajab tuh doa? Orang jahat kan begitu. Ali lagi berebut bantal sama siapa? Sama Fatimah. Kalau bantal dipakai sama Ali, Fatimah nggak kebagian. Fatimah tarik, Ali nggak kebagian. Selimutnya juga begitu. Perut diganjel batu, lagi tidur sambil kelaparan. Ada orang datang nanya, Ali, ajarkan kepadaku tentang doa supaya jadi kaya. Lah kalau kita jadi Ali ribut urusannya, betul. Untung kita bukan Ali, betul ya. Kelewatan ya. Orang lagi susah nanya kaya gitu kan. Ali diajarin sama Ali, baca ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik amman siwak. Itu doa supaya kaya. Habis ini baik yang minta, gua nggak ulang. Ya. Jadi terus belajar dan selalu belajar. Semoga Allah muliakan antum insyaallah ya. Assalamualaikum. Semoga Ustaz Allah jaga antum juga insyaallah. Saya minta tips ke Ustaz. Kebetulan saya ikut klub komunitas motor yang belum mengenal sunnah, Ustaz. Iya akhi, antum masuk komunitas itu antum buka lembaran ujian baru dalam hidup antum. Kalau klub motor tersebut cuma isinya canda tawa saja, bahkan maksiat yang dirutinkan, ahsan keluar. Ya, almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Makanya saya bilang sama teman-teman bikers, apapun klub motornya, wadahnya Muslim Biker. Kenapa saya bilang begitu? Karena nggak mengikat, antum bebas kok. Kita cuma pengen melalui bahasa bikers, ini Islam sampai. Saya akan jelaskan tentang teman-teman di Aceh, di beberapa kota lain sampai Merauke. Masya Allah. Bahwa sesungguhnya anak muda di Indonesia ini sunnahnya sudah bagus. Melalui Muslim Biker kita kasih bocoran. Ya, ada kajian-kajian rutin, ada nasihat-nasihat rutin. Antum punya wadah untuk lebih baik agama. Ya, terus gimana Ustaz? Kalau saran ana sih
Mudah-mudahan melalui antum dakwah sampai ke klub motor tersebut. Ya, karena apa kata Nabi? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Rawahu Tirmidzi. Orang beriman yang bagus imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, lebih mulia ketimbang orang beriman yang tak mau bergaul. Masya Allah. Harus orang beriman harus gaul, ya. Gaul dalam tanda kutip positif. Antum mewarnai bukan diwarnai. Harus seperti itu. Masya Allah. Taib. Semoga Allah muliakan antum insya Allah. Apa maksud dari doa bisa merubah takdir? Ya merubah takdir nggak usah pakai maksud. Ya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi takdir yang memang bisa dirubah. Anda miskin berusaha sambil berdoa, ya kaya. Tapi kalau Anda laki berdoa pengen jadi perempuan gak bakal dijawab, begitu ya. Negeri ini sering diuji dengan bala dan azab yang berat. Doa Allah robah insya Allah. Kalau perlu pemerintah buru-buru ambil sikap. Pidato dah, wahai bangsa, ya butuh waktu 15 menit itu gak lama. Yuk kita beristighfar. Bangsa ini mungkin sudah banyak berbuat maksiat, berbuat syirik. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut Allah mudahkan hidup kita kembali. Asal harusnya seperti itu. Nanti takdir bisa berubah. Karena dengan cara yang Allah tawarkan, la yarudul qada ila doa. Cuma doa siapa? Itu yang dimaksud. Kita banyak nggak paham. Udah pelajari adab harian seorang muslim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jalan menuju surga akan lebih indah bersama pasangan? Soalnya saya masih sendiri Ustaz. Jones lagi dah. Nih Jones, anak kasih kaos ente nih ya. Supaya enggak sendiri, ikut klub Muslim Baker Indonesia cabang Banyumas dah, nanti diambil ya. Jones ya. Jones itu singkatan jomblo ngenes. Bismillah. Tatkala kita diuji dengan penyakit, lalu kita tidak ridho, apakah tetap menghapus dosa? Enggak. Harusnya ridho, dihapus dosa. Jangan kata penyakit yang berat, yang kecil pun Allah hilangkan sebuah dosa. Makanya kita kalau lihat teman sakit suruh bilang la ba'sa tahur insyaallah ya. Ya udahlah nggak apa-apalah, semoga jadi penggugur dosa. Bahkan kita kalau lihat dengar teman sakit suruh ziaratul marid, datengin. Sunnahnya begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Labasa tahur, insya Allah doain. Tanya, udah berapa lama antum sakit? Karena sunnah kalau udah 3 hari suruh wasiat. Tapi ngomongnya yang benar. Orang kalau lagi sakit cegukan kadang-kadang. Berapa hari lu sakit? Udah 3 hari tat wasiat. Padahal wasiat kan bukan lambang kematian. Kita suka kesinggung aja sih masalah wasiat ya. Dah ente harus ridho, ente harus tahu adab seorang muslim ditimpa penyakit itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullah. Mau nanya Ustaz, kiat-kiat agar iman tetap istiqomah. Iman tetap istiqomah bagaimana? Iman naik. Udah ulama sudah bilang, iman ini yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman tuh Allah. Makanya antum pelajari ini sifat sholat Nabi nih. Semoga iman antum makin bagus nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengenalkan sunnah ke orang tua, khususnya bapak? Ya udah kenalin aja, kan bapak sih itu. Saya bingung ngomongnya. Kalau bapak saya kan baru meninggal, udah kenal dia kemarin. Dalam bahasa Quran itu untuk ke orang tua wasahibhuma fid dunya ma'rufah.
Dalil Qur'annya sahibhuma. Apa arti sahib? Teman. Jadikan orang tuamu teman. Sudah belum antum berteman sama orang tua antum? Penting loh. Ya, ini banyak orang pengen dakwahin orang tua cuma nggak berteman. Kita kalau sama temen ngobrol di kafe, tempat yang asik sambil jalan. Sama orang tua kalau ngomong tempatnya itu aja. Dia, meja, orang tua, jendela. Udah gitu doang. Coba sekali-kali ajak orang tua jalan, ajak makan, cari tempat yang asik. Insya Allah dia mau dengar sunnah dari antum. Ini kadang-kadang kita Masya Allah udah rumah numpang, makan numpang, tiap makan sambil nyeramain orang tua. Pak, nyuna pak. Dia nggak bakal didengar. Cari tempat yang asik, kasih hadiah dia, bahagiakan dia, baru ajak ke sunnah oke. Ya, karena dakwah dengan fi'liyah itu lebih mengena. Nah, ini anak kasih gantungan kunci nih. Mudah-mudahan jadi baik dah insyaallah ya. Bawa orang tuanya ajak jalan tuh pakai motor. Assalamualaikum. Dalam kalimat syahadat saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Afwan izin jelaskan tentang bersaksi. Bukan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, tapi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bersaksinya ini ya antum mengetahui bahwa ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallahnya ada rukun. Rukunnya dua, nafi wal isbat, penghapusan Tuhan, penetapan hanya Allah. Syaratnya 7, pembatalnya 10, harus dibahas. Antum bisa bukalah ya ini di gantungan kunci ini. Nanti ada Al-Azifi Channel. Ya, dibuka linknya, nanti lihat ketik di situ apa Ustadz Subhan syarat-syarat la ilaha illallah. Dibahas 2 jam lebih itu. Ya, semoga manfaat insyaallah. Kelas ini? Oke, kelas. Taib, ya. Ini mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Cuma saya nggak demen masih banyak hadiah nih, Fer. Ya. Di sini ada yang tinggalnya paling jauh. Antum di mana? Mana? Tasik. Antum datang kemari dari Tasik buat kajian di Purwokerto. Masya Allah. Ya. Udah nggak ada yang ngalahin Tasik, ada yang ngalahin Tasik ya? Masya Allah. Ini boleh nih simbol kebaikan yang mudah-mudahan manfaat nih ya. Anak kasih kaos antum. Insya Allah manfaat mudah-mudahan ya. Tayyib. Ada gak yang paling tua umurnya di sini? Dia Pak, berapa Pak? 62. Ada yang di atas 62. Paling belakang Pak? 75. Berapa? 75, oke. 75, ada yang lebih tua? 67. Udah malam nih Pak. Ya. Ini kita yang EO apa malam kali ini? Ada yang ngalahin 75 gak? Ada gak? Oh Masya Allah Fer. Ini Fer, ini saya yakin muat nih. Pak saya emang gak nyuruh Bapak naik motor nih Pak ya. Cuma saya senang Pak, doain Pak biar perjalanan kami lancar. Dikasih gantungan sekalian deh Fer. Lalu Fer. Gantungannya cari pasangan aja, jangan cari pasangan. Buat Bapak yang 67 Pak, saya hargai Pak. Semoga manfaat buat Bapak insyaallah ya. Masya Allah. Ya silakan. Nanti antum berkah Ustaz ya insyaallah ya. Ini orang-orang tua mesti kita muliakan insyaallah ya. Habis deh Ber ya, nggak ada lagi Ber. Ya akhir insyaallah. Iya. Taib ya. Mungkin kajian kita ini kita tutup dulu ya. Tapi setelah ini nanti ada peresmian chapter Banyumas ya, Muslim Baker Indonesia. Buat kajian saya minta maaf ya kalau ada kekurangan.
Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, semoga Allah jaga ukhuwah kita selalu. Tolong jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri ini, bangsa ini. Doakan saudara kita di Lombok yang sedang diuji. Ya, doakan saudara kita di Sulawesi sana yang sedang diuji pula pada hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan semuanya nanti insyaallah ya. Dan doakan semoga Allah berikan negeri ini pemimpin yang saleh yang bisa membangun negeri ini ya. Jaga ukhuwah, hilangkan permusuhan di antara kita. Semoga muliakan negeri kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.